Halo sahabat Budi Kemuliaan, kembali lagi kita dengan podcast Bincang Sehat di RS Budi Kemuliaan. Kali ini saya sebagai moderator Dr. Clarissa Rahma bersama dengan Dr. Fauzan, spesialis penyakit dalam, dan kita akan berbincang terkait topik gangguan lambung, MAH, dan GERD. Sudah hadir bersama kita di sini adalah Dr. Fauzan. Bagaimana kabarnya dokter hari ini? Baik dok, kabar saya hari ini. Bagaimana? Berarti sekarang lagi praktek di Budi Betul. Kemuliaan ya dok ya? Betul. Baik, boleh dok untuk perkenalkan dirinya terlebih dahulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat RS Budi Kemuliaan, perkenalkan nama saya Dr. Fauzan, spesialis penyakit dalam. Saya adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam yang berpraktik di Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Baik, terima kasih banyak dokter sudah meluangkan waktu pada hari ini ya dok, karena kita akan membahas topik yang sangat relevan dok di kalangan Gen Z dan milenial terkait gangguan lambung, yaitu MAH dan GERD. Kebanyakan milenial sekarang itu seling mengeluh ya dok ya, seperti nyeri ulu hati, mulutnya terasa pahit, dada berdebar-debar, terus juga kalau makan sedikit sakit. Nah, kira-kira itu sebenarnya penyebabnya apa ya dok ya, dan penjelasan dari sisi medis bagaimana? Silakan dok. Baik. Terima kasih ya dok. Jadi pada saat zaman sekarang itu memang sangat banyak ya kondisi yang kita sebut dengan MAH ya. MAH itu merupakan kondisi peradangan lambung. Jadi keluhannya tersebut sangat bervariasi dan banyak kita alami saat ini ya dok ya. Mulai gejala berupa tidak nyaman di ulu hati, kemudian pasiennya juga mengeluhkan terasa panas dadanya di bagian tengah, lalu air liurnya terasa lebih asam atau lebih pahit, bangun pagi kok mulutnya lebih terasa tidak enak seperti itu, atau bau mulut yang lebih menyengat, lalu bisa juga keluhan seperti pegal-pegal di daerah punggung seperti itu. Jadi memang keluhannya sangat banyak sekali. Nah itulah yang kita sebut dengan kondisi MAH, atau kalau misalnya ada kondisi seperti asam lambung yang naik ke area kerongkongan, itu lebih spesifik yang kita sebut dengan kondisi GERD ya. GERD itu merupakan singkatan dari gastroesophageal reflux disease. Jadi penyakit yang disebabkan oleh refluksnya asam lambung yang naik dari lambung ke arah kerongkongan ya, ke bagian atasnya. Seperti itu dok. Baik, jadi antara GERD dan MAH itu berbeda ya dok ya? Berbeda ya. Jadi tapi kalau misalnya pasien ada yang mengeluh sakit MAH, nyeri ulu hati sakit, itu apakah termasuk gejala GERD juga? Iya, sebenarnya antara MAH sama GERD itu saling bertumpang tindih ya, tidak bisa kita bedakan ini pasiennya hanya MAH, ini pasiennya hanya GERD ya. Tapi yang bisa kita bedakan adalah kalau MAH lebih ke area di perutnya keluhannya ya, nyeri ulu hati, cepat kenyang setelah makan, begah, mual atau sampai muntah. Tapi kalau GERD itu gejalanya lebih ke arah asam lambung yang naik ya. Jadi dari lambungnya tersebut terasa ada cairan yang naik ke kerongkongannya. Kerongkongannya posisinya di dada ya. Jadi dada terasa panas, lalu mulutnya terasa asam ya, karena kadang-kadang asam lambung itu sampai naik ke daerah mulut. Nah jadi sebenarnya MAH sama GERD itu berbeda, tetapi bisa juga bertumpang tindih. Orang MAH bisa mengalami GERD dan orang GERD juga bisa mengalami MAH. Seperti itu. Semoga bisa dimengerti ya untuk sahabat Budi Kemuliaan sekalian. Jadi bisa jadi ada dua gejala sekaligus nih yang bisa diderita dalam satu orang. Baik dokter. Terkait dengan GERD dan MAH ini kira-kira pemicunya apa ya dokter ya? Apakah betul stres adalah salah satu pemicu utama dari timbulnya sakit ini? Silakan dok. Jadi MAH sama GERD itu bisa kita bagi ya, ada faktornya dari dalam pasien itu sendiri, dari dalam tubuh kita, ada yang dari luar. Nah dari dalam tubuh kita sendiri itu stres salah satunya ya, karena beragam penjelasan tersebut ada hubungan antara otak dengan lambung kita. Jadi ketika kita berada pada kondisi cemas, stres, takut, atau depresi, itu bisa mengakibatkan gejala MAH-nya kambuh. Oleh karena itu, salah satu penanganannya adalah selain obat-obatan dan perubahan gaya hidup, pasien-pasien dengan MAH ataupun GERD itu disarankan untuk mengurangi tingkat kecemasannya,
tingkat stresnya dengan cara meditasi, relaksasi ataupun hingga dengan tindakan yang lagi hits secara seperti yoga seperti itu ya untuk mengurangi tersebut. Karena ketika pikirannya tenang, rileks itu dapat mengurangi keluhan dari MAH ataupun keluhan dari GERD itu sendiri. Ya seperti itu. Baik, jadi stres salah satu faktor yang bisa pencetus betul sekali ya. Selain itu dari makanan bagaimana? Ya betul, makanan karena sekarang kita hidup di zaman modern ini ya, makanan-makanan seperti namanya UPF ya, ultra processed food, itu bisa mengakibatkan MAH. GERD juga bisa kambuh ya para sahabat yang diberi kemuliaan. Jadi masakan yang cepat saji seperti itu, makan-makan yang digoreng ya, lalu coklat, keju atau makan-makanan yang berminyak seperti itu. Oleh karena itu saya sarankan untuk kita kembali ke makanan-makanan yang buatan rumah ya, jadi yang lebih segar, yang tidak diawetkan dalam jangka panjang seperti itu. Karena makanan-makanan yang tadi saya sebutkan dapat memicu munculnya atau beratnya penyakit MAH ataupun GERD itu sendiri. Karena memang yang menjadi tantangan kita adalah MAH ataupun GERD itu merupakan penyakit yang kronis ya, jadi dia bisa saja hilang sekarang, nanti satu saja muncul lagi, jadi dia hilang timbul seperti itu, atau kita sebut dengan kondisi relaks seperti itu ya. Jadi makanan-makanan seperti yang dokter tadi sebutkan betul, bisa dihindari. Bisa dihindari, kalau bisa tidak sama sekali, dan perbanyak konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan segar ya untuk mengurangi keluhan-keluhan tersebut. Karena kalau teman-teman makan yang misalnya yang berpenyedap, yang goreng-gorengan berlemak tersebut dapat menyebabkan lambungnya menjadi reaktif, jadi asam lambungnya naik dan keluhannya muncul seketika. Oke, siap. Ya. Jadi harus dicatat tuh ya tadi makanan-makanan yang bisa menyebabkan timbulnya penyakit MAH atau GERD lagi yang tadinya berarti sudah normal seperti biasa, tapi ada makan itu langsung ya, sama satu lagi rokok juga berhubungan. Oh, baik. Jadi disarankan untuk teman-teman yang masih merokok coba dikurangi frekuensinya hingga menyetop sama sekali. Baik, terima kasih banyak dokter atas penjelasannya. Mungkin di sini banyak dari sahabat Budi Kemuliaan yang suka bingung ya dokter ya, apakah ini mitos atau ada fakta terkait banyak anggapan publik nih. Salah satunya apakah kopi selalu menyebabkan MAH dan GERD, dok? Iya, betul. Silakan dok. Ini kondisi kopi tersebut dapat menyebabkan MAH ataupun GERD tersebut mitos ya, karena berbeda lagi tiap-tiap individu ya. Jadi ada individu yang sensitif akan kopi, ada yang tidak, biasa-biasa saja dia akan kopi. Jadi teman-teman mari mengenali diri sendirinya itu tersebut ya. Ada beberapa orang yang sensitif ya, arti kata minum segelas saja langsung kambuh MAH-nya. Ada orang seperti 3 gelas biasa-biasa saja. Jadi tidak mesti kopi selalu berhubung, kata kuncinya adalah selalu ya. Tapi mesti teman-teman pahami juga bahwa kopi tersebut dapat memicu dari MAH ataupun GERD. Jadi mesti dibatasi ya. Konsumsi yang saya sarankan adalah 1 gelas per hari saja maksimalnya. Tetapi pada bagi orang-orang yang sensitif akan kopi, sebenarnya sih sensitif karena kafeinnya itu ya. Kalau memang sensitif ya memang sama sekali dia bisa minum kopi seperti itu. Tapi kalau masih mau mencoba dengan batas 1 gelas per hari saja maksimalnya. Karena kalau terlalu berlebihan, kopi tersebut dapat menyebabkan asam lambungnya berlebih produksinya dan dapat naik ke kerongkongan dan keluhan tersebut dapat dirasakan dengan sangat berat. Baik, terima kasih dokter. Untuk selanjutnya ada tanggapan lagi dok. Apakah tidur setelah makan itu bisa langsung menyebabkan asam lambungnya naik dan menderita MAH atau GERD? Silakan. Iya, itu betul ya. Jadi teman-teman disarankan untuk makannya tersebut jangan langsung tiduran atau berbaring. Jadi sekitar 2-3 jam itu harus posisi duduk ya, duduk ataupun berdiri. Intinya adalah tidak dalam posisi yang vertikal. Ya, tidak dalam posisi yang horizontal seperti itu ya, karena kalau teman-teman langsung berbaring, langsung duduk, langsung tiduran setelah makan itu dapat menyebabkan asam lambungnya naik, sehingga keluhan dapat perburukan. Jadi saya sarankan untuk sekali teman-teman setelah makan itu sekitar 2-3 jam lah harus dalam posisi duduk ataupun berdiri, jadi tidak langsung tiduran. Jadi setelah makan saya langsung beraktivitas ya. Oleh karena itu kalau untuk di malam hari disarankan juga tuh jarak antara makan malam dengan tidur tersebut dengan jarak 2-3 jam. Ya, jadi misalnya jangan makan malam jam 7 terus jam 8-nya udah tidur. Jadi dapat menyebabkan
keluhan mah ataupun GERD tersebut muncul. Karena perlu diingat sekali, GERD ataupun mah itu dapat mengenai pada semua orang. Jadi tidak mesti hanya pada orang-orang tertentu saja. Jadi mesti ada dilakukan pengubahan gaya hidup ya. Yang pertama tadi kan makanan-makanan yang sudah saya sebutkan dihindari, berhenti merokok. Lalu yang ketiga, posisi badannya tersebut. Ya karena kan kerongkongan itu kan posisinya kan di atas lambung. Jadi kalau berbaring nanti asam lambungnya akan naik dan keluhan yang tidak enak itu dapat muncul pada pasiennya tersebut. Baik, terus ini mungkin tanggapan terakhir ya dok ya. Apakah obat mah aman diminum terus-menerus tanpa pengawasan dok? Ya itu obat tersebut tidak aman ya. Walaupun sebenarnya obat mah itu ada beberapa yang dijual bebas ya dengan isi antasida misalnya. Tapi kalau memang teman-teman konsumsinya jangka panjang dengan definisi di atas 1 minggu itu sebaiknya dikonsultasikan kepada dokter ya. Karena kalau kita terlalu lama mengkonsumsi obat-obat pengurang asam lambung itu juga ada risikonya ya, gampang terkena infeksi pencernaan, gampang terkena penyakit pneumonia seperti itu, atau pada orang tua itu bisa menyebabkan osteoporosis seperti itu ya. Jadi kalau dikonsultasikan kepada dokter kan diberikan indikasi atau alasan yang tepat ya, jadi dapat dipantau hal-hal yang dapat menyebabkan risiko-risiko tersebut. Jadi dikonsumsi jangka panjang tanpa pengawasan dokter itu sangatlah berbahaya. Baik, jadi itu mitos ya dok? Iya betul. Baik, jadi kalau dari dokter sendiri kira-kira ada nggak tips yang bisa dilakukan oleh sahabat Budi Kemuliaan di sini untuk bisa yang sudah ada penyakit mah atau GERD ini supaya mah atau GERD-nya tidak kambuh kembali, atau yang belum pernah berpenyakit ini supaya tidak muncul, karena tadi dokter sampaikan bisa terkena pada semua orang. Silakan dok. Jadi saran-sarannya itu sebenarnya mudah ya dilakukan, tapi memang membutuhkan effort atau niat yang lebih besar ya dok ya. Yang pertama makanan, karena kan sakitnya di lambung ya. Lambung itu berhubungan dengan makanan yang kita makan dari mulut ya, masuknya kan dari pintu mulut. Makanan yang dihindari tadi ya, yang sudah saya sebutkan. Dikurangi juga makanan-makanan soda atau junk food. Lalu rokok dihentikan ya. Lalu yang tadi selanjutnya posisi badan ya, 2-3 jam setelah makan jangan langsung tidur atau jangan langsung berbaring seperti itu. Lalu yang ketiga adalah mungkin bagi teman-teman yang beragama Muslim ya, disarankan puasa Senin Kamis ya, karena puasa itu banyak sekali penelitiannya mengakibatkan hal yang baik pada penyakit-penyakit yang mah itu. Jadi ketika dia puasa Senin Kamis, secara otomatis produksi asam lambungnya berkurang. Ya, jadi banyak sekali responden ataupun peserta penelitian tersebut menyatakan bahwa ketika dia puasa asam lambungnya kok lebih aman, anteng, tidak kumat seperti itu ya. Lalu untuk selanjutnya tersebut dapat tadi ya sudah jelaskan juga stres ya, dikurangi stresnya, meditasi, relaksasi ataupun ibadah ya menurut agama masing-masing, karena ibadah merupakan salah satu media untuk mengurangi stres ya. Selanjutnya adalah untuk asam lambung ataupun mah ataupun GERD ini teman-teman disarankan juga untuk konsumsi probiotik. Ya, probiotik itu kan berisikan bakteri-bakteri baik ya, bakteri-bakteri baik yang menjaga kesehatan saluran cerna itu sendiri ya. Jadi itu ya secara umum pencegahan tersebut, makanan, rokok dihindari, lalu posisi tubuh ya, berat badan juga penting ya, karena berat badan, obesitas, kegemukan di perut itu juga bisa menyebabkan GERD atau mah yang berulang. Jadi kalau teman-teman memiliki berat badannya berlebih ya silakan untuk dimulai rutin olahraga ya. Olahraga yang disarankan adalah olahraga seperti jogging, lari, sepeda, jalan kaki ataupun renang ya, yang banyak membakar kalori dengan durasi sekitar 30 menit per hari. Jadi silakan diluangkan waktunya ya untuk menjaga kesehatannya yang lebih baik di masa depan. Baik, terima kasih banyak Ya, dokter atas tips-tips yang sudah dokter berikan ya. Semoga bisa diaplikasikan nih oleh sahabat Budi Kemuliaan di sini. Dan jika di sini ada sahabat Budi Kemuliaan yang memiliki keluhan seperti yang tadi dokter sampaikan, nyeri ulu hati, terus mulutnya terasa pahit, terus dada berdebar-debar, dan memang punya riwayat dengan mah ataupun GERD, bisa mungkin langsung dikonsultasikan dengan dokter ya dokter ya. Betul. Oke, dari dokter apakah ada closing statement yang ingin disampaikan dok untuk sahabat? Jadi para sahabat RS Budi Kemuliaan, mah dan GERD ini merupakan salah satu penyakit yang sering ya kita temui di lingkungan sehari-hari. Pengobatannya cukup simpel ya, dengan pengobatan gaya hidup, pengubahan gaya hidup ya, gaya hidup, berat badan dijaga, makanannya
hindari yang berbahaya, lalu rokok diberhentikan ya. Jadi dan perlu juga konsumsi obat-obatan dengan resep dokter untuk memantau supaya tidak terjadi efek sampingnya seperti itu ya. Baik, terima kasih banyak Ya, dokter sama-sama, atas dokter. sesi sharingnya Ya. hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat Budi Kemuliaan dimanapun berada. Dan semoga kita bisa mengadakan podcast-podcast yang lebih lengkap lagi dan lebih menarik lagi ya untuk kedepannya. Dan terima kasih banyak dokter. Sama-sama, Semoga terima kasih juga ya dok ya. Iya, terima kasih banyak dokter. Baik sahabat Budi Kemuliaan, kita sudah selesai untuk pembahasan terkait dengan gangguan lambung, MAH dan GERD. Semoga podcast kali ini dapat memberikan manfaat dan bisa menjadi wawasan bagi sahabat Budi Kemuliaan, sehingga jika ada yang menderita penyakit-penyakit dan keluhan seperti yang sudah dijelaskan, bisa untuk langsung mengkonsultasikannya ke dokter di RS Budi Kemuliaan. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya, terima dok. kasih, dok. Dah.